Emmaus Nikopolis. Saat Yesus dikenali di tengah perjalanan. Pada hari yang sama ketika kabar kebangkitan mulai tersebar di Yerusalem, dua murid Yesus meninggalkan kota itu dengan hati yang hancur. Mereka berjalan menuju sebuah kota bernama Emmaus, sekitar 60 stadie atau kurang lebih 11 km dari Yerusalem, sebagaimana dicatat secara rinci dalam Injil Lukas 24:13-35. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan batin, perjalanan orang-orang yang kehilangan harapan. Emmaus dalam catatan sejarah. Dalam tradisi Kristen kuno, Emmaus diidentifikasi dengan Emmaus Nikopolis, sebuah kota penting di wilayah Yudea Romawi. Sejarawan Yahudi abad pertama Flavius Josephus mencatat keberadaan Emmaus sebagai pemukiman yang dikenal dan strategis. Pada abad ketiga dan keempat, para bapak gereja seperti Eusebius dari Kaisarea dan Santo Hieronymus menguatkan identifikasi Emmaus dengan Nikopolis, kota yang kemudian dikembangkan oleh Kekaisaran Romawi dan menjadi pusat Kristen awal. Hingga hari ini, lokasi ini berada di wilayah Israel modern dan dikenal sebagai Emmaus Nikopolis National Park, dengan sisa gereja Bizantium, jalan Romawi, dan situs ziarah Kristen Yesus hadir, tapi tidak dikenali. Di tengah perjalanan itu, Yesus yang telah bangkit mendekati mereka dan berjalan bersama mereka. Fakta penting dicatat Injil. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Luke 24 ayat 16. Ini bukan cerita simbolik belaka. Tradisi Kristen memandang peristiwa ini sebagai penampakan kebangkitan yang nyata, di mana Yesus hadir secara fisik, berbicara, berjalan, dan kemudian makan bersama murid-muridnya. Yesus menjelaskan kitab suci dari Musa hingga para nabi tentang Mesias yang harus menderita dan kemudian dimuliakan. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus tidak terlepas dari sejarah dan nubuat, melainkan penggenapan nyata dari kitab suci Ibrani. Makan bersama di Emmaus. Ketika mereka tiba di Emmaus dan duduk makan bersama, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Pada saat itulah mata mereka terbuka, mereka mengenali Dia. Dan seketika itu juga, Yesus menghilang dari pandangan mereka. Peristiwa ini memiliki makna teologis yang dalam dan diakui secara luas dalam tradisi Kristen. Yesus dikenal dalam persekutuan, dalam firman, dan dalam pemecahan roti, sebuah gambaran awal dari Ekaristi perjamuan kudus yang terus dipraktikkan gereja hingga hari ini. Kesaksian yang mengubah sejarah. Dua murid itu segera kembali ke Yerusalem, meski hari telah malam. Mereka menjadi saksi hidup bahwa Yesus benar-benar bangkit, bukan sebagai roh, bukan sebagai bayangan, tetapi sebagai Tuhan yang hidup. Kata-kata mereka tercatat dengan jujur. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Emmaus Nikopolis hari ini. Hari ini, Emmaus Nikopolis menjadi tempat ziarah Kristen internasional, reruntuhan gereja Bizantium abad ke-5, jalan Romawi kuno, dan prasasti Kristen menjadi bukti bahwa iman kepada kebangkitan Yesus berakar pada tempat, waktu, dan sejarah nyata. Tidak ada makam Yesus di Emmaus, karena Dia hidup. Pesan iman. Emmaus mengajarkan satu kebenaran yang abadi. Yesus sering berjalan bersama manusia dalam luka dan kebingungan, bahkan ketika manusia tidak menyadari kehadirannya. Namun, pada waktunya, Dia menyatakan diri. Dalam firman, dalam persekutuan, dalam roti yang dipecah, dan ketika Dia dikenali, hidup tidak pernah sama lagi.